Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Nah, baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 pada mata kuliah Teknologi Kinerja. Di sini kami akan membahas konsep dasar dari teknologi kinerja, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Profesor Dr. Desa Putu Parmiti MS dengan Bapak Alexander Hamonangan Simamura SEMPD. Nah, selanjutnya adapun anggota kelompok kami dari kelompok 1 yakni yang pertama ada Ayu Febriani dengan NIM akhir 1003, lalu ada saya sendiri Damar Danwarta dengan NIM akhir 1004, lalu selanjutnya yang ketiga ada Putu Riyandana dengan NIM akhir 1007, lalu ada Wisnu Sarya dengan NIM akhir 1010, lalu ada Ferdi Andika Yasa dengan NIM akhir 1013. Selanjutnya ada Meisel Ria dengan NIM akhir 1021, lalu yang terakhir ada Erin Francisca dengan NIM akhir 1023. Nah, adapun topik pembahasan dari kelompok kami mengenai konsep dasar teknologi kinerja ini. Nah, yang ke A, pengertian teknologi kinerja. B, landasan teori teknologi kinerja. C, penerapan teknologi kinerja dalam pendidikan. D, yang terakhir, tantangan dan tren masa depan. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama mengenai sejarah teknologi kinerja akan saya jelaskan langsung. Nah, perkembangan teknologi kinerja atau HPT atau Human Performance Technology dimulai pada tahap awal abad ke-20 dengan fokus pada efisiensi kerja seperti yang diperkenalkan oleh Frederick W. yang mana memasuki era digital. Teknologi seperti e-learning, LMS, AI, dan big data semakin mempercepat dan mempersonalisasi peningkatan kinerja, menjadikan HPT ini sebagai suatu strategi holistik dalam dunia pendidikan, bisnis maupun industri. Nah, lalu ada definisi teknologi kinerja. Nah, teknologi kinerja atau Human Performance Technology atau HPT ialah proses peningkatan kompetensi dari manusia dan organisasi untuk dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi dari hasil kerjanya. Yang mana hal ini didasarkan pada pengembangan sistem yang sistemik dan sistematis. Nah, adapun menurut Persing 2006, yang mana ia menekankan bahwa teknologi kinerja adalah pendekatan holistik dan terencana untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menggabungkan studi mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dengan praktik implementasi solusi yang efektif. Nah, lalu selanjutnya pada materi yang ke B akan dilanjutkan oleh rekan saya, rekan Rian. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar teknologi kinerja. Teknologi kinerja berfokus pada optimalisasi proses dan sistem yang ada dalam organisasi. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari teknologi kinerja meliputi analisis data, otomatisasi, integrasi sistem, dan kolaborasi. Para ahli seperti Peter Drucker dan Michael Porter juga memberikan pandangan mengenai pentingnya teknologi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Nah, selain itu, ada pun 5 poin-poin prinsip dasar teknologi kinerja, yaitu yang pertama ada analisis data, di mana ini akan menggunakan berbagai sumber seperti survei, sensor, dan sistem informasi untuk mengumpulkan data yang relevan. Data ini mencakup informasi kinerja, perilaku pengguna, dan tren pasar. Nah, yang kedua yaitu ada otomatisasi, di mana ini akan mengurangi pengurangan pekerjaan manual. Dalam artian akan mengotomatisasikan tugas-tugas rutin dan berulang seperti penginputan data, pengolahan transaksi, dan manajemen inventaris. Ini tidak hanya mengurangi beban kerja, tetapi juga mengurangi risiko kesehatan manusia. Nah, selain itu yang ketiga ada integrasi sistem. Sistem terpadu atau mengintegrasikan berbagai aplikasi dan platform seperti sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM dan sistem manajemen sumber daya manusia HRM serta sistem manajemen rantai pasokan atau SCM untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien. Nah, yang keempat yaitu ada kolaborasi, di mana ini akan mengkolaborasikan antara memanfaatkan platform digital seperti Slack, Microsoft Teams, dan Zoom untuk meningkatkan komunikasi antar anggota tim. Ini memfasilitasi diskusi yang lebih cepat dan efektif, bahkan dalam tim yang tersebar secara geografis. Nah, yang terakhir yaitu fokus pada pengalaman pengguna. Yang dimaksud yaitu desain rumah pengguna. Ini akan mengembangkan antarmuka yang lebih intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat dengan cepat memahami dan memanfaatkan teknologi. Hal ini berdampak pada tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model teknologi kinerja manusia atau HPT. Nah, model teknologi kinerja manusia atau HPT adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui analisis kebutuhan, desain, intervensi, dan evaluasi hasil. Kemudian di sini ada pun poin-poin model teknologi kinerja manusia atau HPT, yakni yang pertama ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan terbagi menjadi beberapa poin. Pada poin A yaitu identifikasi kesenjangan, menggunakan pendekatan sistematis untuk membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja yang diinginkan. Kemudian pada poin B yaitu pengumpulan data, menggunakan metode seperti survei, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian yang C yaitu pemetaan faktor pengaruh, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seperti keterampilan, pengetahuan, motivasi, dan lingkungan kerja untuk menekankan area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, yang kedua yaitu desain intervensi. Pada poin A yaitu merancang solusi yang tepat berdasarkan hasil analisis kebutuhan, merumuskan intervensi yang spesifik dan sesuai dengan konteks organisasi. Kemudian yang B yaitu variasi intervensi, yaitu terdapat pelatihan, pengembangan sistem, peningkatan proses, dan perubahan kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu ada implementasi. Implementasi di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses implementasi untuk mendapatkan dukungan dan membangun komitmen. Kemudian yang B yaitu penyedia sumber daya, memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan seperti anggaran, waktu, dan alat tersedia untuk melaksanakan intervensi. Kemudian C, menyusun rencana implementasi, mengembangkan rencana yang jelas dan terstruktur untuk melakukan intervensi termasuk jadwal, tugas, dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi terbagi menjadi beberapa. Pada poin A yaitu pengukuran efektivitas, menggunakan metode kuantitatif seperti analisis statistik dan kualitatif seperti wawancara dan fokus grup untuk mengukur dampak intervensi terhadap kinerja. Kemudian B yaitu umpan balik peserta, mengumpulkan umpan balik dari karyawan dan manajer tentang pengalaman mereka dengan intervensi serta bagaimana intervensi tersebut mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Kemudian C yaitu analisis hasil, menyusun laporan evaluasi yang mencangkup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Enik. Untuk rekan Enik dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan Ayu atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu penerapan dalam lingkungan sekolah dan pelatihan guru. Penerapan teknologi di lingkungan sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah administrasi, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh warga sekolah. Menurut Setiawan dan Hidayat tahun 2020, pemanfaatan Learning Management System atau LMS seperti Moodle dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menekankan bahwa platform teknologi pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek berfokus pada kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Nadiem mengakui bahwa masih banyak guru yang gaptek teknologi, memaksa mereka untuk mempelajari teknologi khususnya untuk pembelajaran. Pelatihan guru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi agenda utama dalam kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan penggunaan teknologi kinerja dalam pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar bagi siswa. Teknologi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana guru dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Pemanfaatan platform digital dan aplikasi pendidikan interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Teknologi juga memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru.
Platform komunikasi online seperti forum diskusi dan grup obrolan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan teman sekelas dan guru, berbagi ide dan berkolaborasi dalam proyek. Selain itu, teknologi juga memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan personal kepada siswa. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada materi D, saya akan membahas tentang tantangan dalam implementasi teknologi kinerja. Implementasi teknologi kinerja menawarkan banyak keuntungan, namun seringkali menemui kendala. Tantangan ini perlu diatasi agar implementasi bisa berhasil. Nah, yang pertama ada biaya implementasi yang tinggi. Investasi awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur IT, serta biaya implementasi dan pelatihan bisa sangat mahal. Organisasi perlu analisis biaya manfaat yang matang. Yang kedua ada resistensi karyawan. Perubahan yang dibawa teknologi sering menimbulkan penolakan dari karyawan karena ketidakpastian, kekhawatiran kehilangan pekerjaan, atau kurangnya keterampilan. Nah, yang ketiga ada kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Implementasi memerlukan karyawan dengan keterampilan digital yang memadai. Kesenjangan keterampilan digital perlu diatasi dengan investasi dalam pengembangan SDM. Yang keempat, integrasi dengan sistem yang ada. Mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem lama bisa sangat rumit, terutama jika sistem lama sudah usang atau tidak kompatibel lagi. Yang kelima, ada keamanan data dan privasi. Teknologi kinerja sering melibatkan data sensitif. Keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi privasi menjadi prioritas yang utama. Yang keenam atau yang terakhir, ada kurangnya dukungan manajemen puncak. Implementasi yang berhasil memerlukan dukungan penuh dari manajemen puncak dalam hal visi, prioritas, dan alokasi sumber daya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tren teknologi kinerja. Nah, teknologi kinerja terus berkembang pesat. Adapun beberapa tren utama yang mengubah cara organisasi dalam bekerja. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. AI dan ML digunakan untuk otomatisasi tugas, analisis data kinerja, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Nah, yang dimana potensi AI revolusioner dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ada analisis data besar atau big data analytics. Analisis data besar membantu organisasi dalam memahami pola kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, serta membuat keputusan berbasis data dari volume data yang besar, yang dimana data menjadi aset yang sangat berharga. Yang ketiga yaitu komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan memberikan aksesibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya untuk teknologi kinerja. Nah, solusi cloud memungkinkan akses dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat yaitu teknologi mobile dan aksesibilitas. Teknologi mobile memungkinkan karyawan untuk mengakses sistem kerja dan berkolaborasi dari mana saja, serta dapat meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas. Nah, yang dimana aplikasi mobile saat ini semakin populer. Yang terakhir yaitu personalisasi pengalaman karyawan. Teknologi kinerja semakin fokus pada personalisasi pengalaman karyawan, yang dimana memberikan feedback yang disesuaikan dan rekomendasi pembelajaran individual serta jalur karir yang personal. Nah, pendekatan secara human centric sangat penting dilakukan oleh organisasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, baiklah, sekian presentasi pemaparan materi kami tentang konsep dasar teknologi kinerja dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun salah arti. Terakhir kata saya ucapkan terima kasih, lalu saya aturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.